Mari kita melihat kembali dari Amsal yang sore hari ini sudah sampai kepada pasalnya yang ke-16, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-12. Kita baca 2-3. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Nampaknya belum semua baca ikut. Saya minta semua. 2-3. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dia berkata, it is an abomination to kings, untuk raja-raja, to commit wickedness, kalau berbuat kejahatan. For the throne is established by righteousness, karena singgasana kerajaan itu didirikan atau establish itu kuat kalau dengan kebenaran. Jadi ada dua kata yang berlawanan. There are two words that's different one to another. The first is wickedness atau kejahatan, and the second is righteousness, yaitu kebenaran. Nah, sepanjang Alkitab, along the Bible, wickedness and righteousness is always there. Selalu ada sepanjang Alkitab. Ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Ada tanaman yang baik, ada tanaman yang jahat. Ada buah yang baik, ada buah yang jahat. Ada benih yang baik, ada benih lalang yang jahat. Ada penabur yang baik, Yesus. Ada iblis, penabur yang jahat. Sampai kepada umat Tuhan juga ada yang baik dan ada yang jahat. Saya baru pulang dari Manado, masih bisa bicara sebentar dengan beberapa saudara. Ada satu ibu yang terkenal, dia mau menyaingi satu jemaat di sana untuk memborong jalanan, memborong apa, dia mau nyaingi sampai orang tua sendiri ditipu oleh dia, dibohongin. Sebab dia, orang tua dibohongin, pendeta dibohongin, aciknya sendiri dibohongin. Ya, sekarang akhirnya masuk penjara. Satu ibu Kristen. Ya. Jadi ternyata di dalam kekristenan juga ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Ada yang benar, umat Tuhan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Ada yang sangat baik, ada yang sangat, ya ada macam. Pendeta juga sama. Ada pendeta yang baik, ada pendeta yang kurang baik, ada pendeta yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi perhatikanlah, you can read it is an abomination to kings, raja-raja. Kalau dibilang satu raja, king, ya sudah. Ada raja yang jahat, tapi ini kings, raja-raja. Ya, raja-raja. Kita lihat lebih dahulu Wahyu pasal 1 ayat ke-6. Wahyu pasal 1 ayat ke-6. Saya baca dalam bahasa Indonesia, walaupun kurang tepat tapi saya baca. Dan yang telah membuat kita menjadi satu apa? Itu kerajaan dalam bahasa Indonesia. Dan imam-imam. Tapi dalam bahasa Inggris lain. Coba kita lihat. Dalam bahasa Inggris disalin dengan kata kings. Inggris. And hath made us, sudah membuat kita kings. Apa artinya? Raja. Saudara dan saya, dikatakan Alkitab, mempunyai karakter raja.
Kok nggak ada yang bilang amin? Saudara lebih senang jadi anak terhilang daripada jadi karakter raja. Saudara mempunyai karakter raja. And has made us kings and priests. Imam-imam. Raja itu yang memerintah, imam itu yang berdoa. Di dalam perjanjian lama, raja tidak bisa jadi imam, imam tidak bisa jadi raja. In the Old Testament, priest cannot be king and king cannot be priest. Priests is their jobs, kings have another job. Real different. Ya. Tetapi di dalam Yesus, raja dan imam itu disatukan. Datanglah ayat ini, and hath made us kings. Di dalam Yesus, dia membuat kita raja-raja, and priests, dan imam-imam untuk Allah dan Bapaknya. Untuk dialah, to him be glory and dominion forever and ever, amen. Jadi kita sudah tahu yang disebut raja-raja ini ternyata umat Tuhan. Ya, kembali lagi kepada Amsal. Di dalam Amsal dikatakan melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja-raja. Coba bahasa Inggris lagi. Ya, di sini bagi raja. It is an abomination to kings, raja-raja, to commit wickedness. Kalau sudah mempunyai karakter raja masih bohong, itu adalah satu kebencian kepada kejelekan, kejatuhan bagi seorang yang berkarakter raja. Ya. Nah, dari mana ini kejahatan, wickedness ini datang? Dari mana? Kan dia sudah jadi umat Tuhan. Kenapa? Dia sudah jadi raja. Kenapa jadi wicked? Kenapa jadi jahat? Ya, dalam Alkitab kita baca beberapa raja yang tidak baik. Ya, Raja Ahab jahat. Herodes raja jahat. Ya. Terus raja apa lagi? Kedorlaomer jahat. Ya. Di satu sisi raja yang baik, Daud, Salomo, ya. Ahab raja tidak baik. Ya. Hizkia raja yang baik, tapi anaknya, ya, raja tidak baik. Daud baik, punya anak Salomo baik, tapi ada satu lagi, Absalom tidak baik. Tidak baik. Jadi terbagilah, ada yang baik. Nah, peribahasa Tionghoa berkata begini. Kira-kira, saya tidak tahu bahasa Tionghoa, tapi saya tidak lupa peribahasa itu. Tidak semua pohon di hutan itu lurus. Tidak semua pohon bambu itu lurus, ada yang bengkok. Ya. Saudara, kalau kita lihat di mana ya? Di Pulau Belitung, itu pohon kelapa lurus, kecil, tinggi, saking tingginya kesambar geledek. Jadi itu cuma pohon, daunnya kesambar geledek. Ya. Tapi ada satu pohon kelapa yang dijadikan foto-foto di pinggir pantai, dia sejajar dengan pantai, sejajar dengan pantai, baru dia naik ini, lucu, ya. Nah, demikian juga dengan raja. Nah, ada sesuatu yang tabu bagi raja. Kita lihat Amsal 31. Kita mulai ayat 1. Amsal 31 ayat 1. Saya baca pelan-pelan, bahasa Inggris Indonesia saja. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. 2. Apa yang akan kukatakan, anakku?
anak kandungku, anak nazarku. Dia punya anak itu karena nazar sama Tuhan. Apa yang aku mau kasih nasihat ini satu ibu kepada anaknya yang raja. 3. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Jadi yang bisa menjatuhkan raja itu perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ya, ini tabu yang pertama. Jangan menyerahkan kekuatanmu. Kamu tuh kuat. Kalau kamu main perempuan, kamu hancur. Tabu yang kedua, 4, ayat 4. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. 5. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan. Udah lurus undang-undang itu, tapi karena minum, karena mabuk, karena ini Amsal ya, membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan mati, dan anggur itu kepada yang susah hati. Ini kata bersayap. Sebab Alkitab tidak melarang orang minum anggur kalau dalam jumlah yang moderat. Timotius sendiri disuruh minum anggur oleh Paulus karena alasan kesehatan. Jangan minum air saja karena kamu perutnya tidak kuat, tambahkan sedikit anggur. Yesus sendiri ambil anggur. Dia ambil anggur dan berkata, inilah cawan darahku sendiri. Dia pakai anggur, tapi dalam moderat. Justru Yesus membuat satu mujizat pertama, air biasa menjadi anggur. Air yang biasa-biasa saja dijadikan anggur. Itu mujizat pertama. Jadi tidak ada masalah dengan anggur yang moderat. Tetapi yang dilarang di sini, jangan sampai kamu jadi raja sampai mabuk anggur. Nah, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengizinkan memberi anggur kepada Timotius tetapi melarang kepada orang Efesus. Kita lihat Efesus 5 ayatnya yang ke 16, 17, 18. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi semuanya berbicara tentang Tuhan. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Loh, ini Efesus loh. Ini orang Kristen. Tapi sampai dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsunya. Yang baik bisa jadi tidak baik kalau kelebihan jumlahnya. Ya. Kita pukul anak, kalau anak nakal kita jewer anak. Tapi kalau lepas kontrol, luar batas, anak bisa mati. Anak bisa mati. Yang meninggal sudah 3 minggu, hampir sebulan, urusannya belum selesai. Siapa yang bunuh? Ibunya bilang pembantunya, pembantunya bilang ibunya, bilang yang satu bela ini, yang satu bela ini. Di mana kebenaran tadi? Maka jangan mabuk oleh anggur. Pengacara mabuk oleh bayaran besar. Dia bela mati-matian. Dia bela dengan banyak. Saya perhatikan, ada aja jalannya.
Ya, udah korupsi, udah jelas, minta pra-peradilan. Ya. Nah, untung kalau nanti dihukum Tuhan nggak ada pra-peradilan. Ya, langsung neraka. Ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Berarti kalau kita tidak minum anggur itu, hawa nafsu tidak akan timbul. Nah, itu yang menjadi tabunya the dons of the kings, yang tidak boleh dari raja-raja itu. Tapi hendaklah kamu penuh, ya ini yang diizinkan, penuh dengan roh. Penuh dengan roh istilah lain dari mabuk oleh hal-hal yang rohani. Kisah Rasul 2 ayat keempat. Kisah Rasul 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kumpul, ya, seperti kemarin tadi malam, ya, dari Amerika ada 20 orang, dari Australia datang, dari Korea datang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia datang, banyak sekali. Ya. Jadi 11.000 pesertanya. Nanti berakhirnya hari Kamis. Waktu itu di Yerusalem diam orang. Terus ayat ke-6. Ketika turun bunyi berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kalau Pak Raj dengar saya bicara bahasa India, bingung dia. Dari mana Pak Onda itu bisa tahu bahasa India? Itu bahasa saya. Tiba-tiba bahasa Urdu, itu bahasa kami. Ya. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Dengan persamaannya orang kampung, orang tidak berpendidikan. 8. Bagaimana mungkin masing-masing kami mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Terus, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Terus, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Terus, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. 17 bahasa. 120 orang Galilea nggak pernah les bahasa asing. 17 bahasa dia bicara. Coba anak di belakang tenang. Tenang. Behave. Perbuatan-perbuatan besar lakukan Allah. Berikutnya, perhatikan saudara. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Hal rohani itu susah dimengerti. Tetapi jawaban yang orang lain 14 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata, tadi ayat berapa? Sebelum ini ayat berapa? Masih 12, ayat 13 dulu. Tetapi yang lain menyindir, ini yang saya cari, ayat 13. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi kalau kita bandingkan dengan Efesus tadi, jangan kamu mabuk anggur dari dunia, sebab mendatangkan hawa nafsu. Dalam Roh Kudus
Mereka curiga, ini orang ngomong begini lagi mabuk. Mabuk anggur manis. Ingat ya, ayat 13 ya, nanti kita kembali. Kita naik dulu ke perjanjian lama, 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia, Hana, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Doa itu bisa nangis, saudara. Dan itu bukan pendeta yang suruh, ayo nangis. Orang itu datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh minta, menangis dengan terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah, dia berjanji. Nah, saya suka ajar jemaat saya di Cianjur begini. Saudara minta kepada Tuhan, minta biasa aja. Kalau ingin apa-apa minta sama Tuhan. Mau minta sehat, mau minta sembuh, mau minta berkat, minta saja. Kalau tidak dapat, coba minta dengan doa. Belum dapat, tambah dengan puasa. Doa dan puasa. Belum dapat, tambahkan iman. Tuhan, saya minta dengan doa, saya minta dengan puasa, dan saya percaya Tuhan beri. Belum dapat juga, bernasar. Ini paling tinggi, paling top dah. Nasar, janji. Tuhan, nah ini dia bernasar. Hana. Ya, bernasar, kita perhatikan. Tuhan semesta alam, jika sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hamba ini seorang anak laki-laki. Bentes dia bilang, saya minta anak laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Saya akan kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau saya dapat anak laki-laki, karena dia mandul, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya dengan anak laki-laki, saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Saya berikan kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur apa? Tidak akan kenal. Sebab saya tidak bisa baca ya. Silau neon. Dan dia berdoa sama Tuhan, janjinya nggak ada yang dengar. Ngomongnya terbata-bata. Berikutnya, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Berikut. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi sangkaan manusia ini adalah tabu. Padahal dia pendeta. Sangkaannya itu jelek. Dia kira ini mabuk. Terus ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. 3 tuduhan. Pertama dia bilang, wah dia mabuk nih. Kedua dia ngomong, berapa lama lagi kamu mau mabuk terus? Ketiga kali, berhenti dong dari mabukmu. Sudah dianggap mabuk. Padahal dia lagi doa dengan segenap hati, dengan nangis sama Tuhan. Maka tidak heran ketika Roh Kudus turun dalam Kisah Rasul pasal 2, orang-orang banyak di luar bilang, ini orang mabuk anggur. Ini orang mabuk anggur. Anggur manis. Kalau kita koreksi saja, mana anggur manis bisa bikin mabuk? Anggur yang ada alkohol bisa bikin mabuk. Tapi anggur manis nggak pernah bikin mabuk. Tapi itulah manusia suka menyangka. Tabu kita sebagai raja tidak boleh jelek sangka, tidak boleh buruk sangka. Jangan sampai buruk sangka. Itu bukan karakter raja. Ayat ke-14. Kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 14. Kisah Rasul 2 ayat 14. Tetapi orang lain ini 13, saya minta 14 kok. 14.
Maka bangkitlah Petrus berdiri ke sebelah rasul dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataan ini." 15. Orang-orang ini tidak mabuk. Saudara yang teruskan. Seperti yang kamu sangka. Kita nih sering nyangka jelek. Umum itu sering nyangka jelek kepada kita. Kita turun dari kebaktian penuh air mata karena terharu dengar firman Allah, dapat berkat dari sabda Tuhan, baru didoakan. Orang yang lihat, kenapa dia nangis ya? Kenapa dia nangis? Nah, di Palu ada satu aso. Ceknya belum ke gereja, asonya sudah ke gereja. Satu kali penuh Roh Kudus. Aso ini penuh Roh Kudus, ini nangis toh. Udah penuh nangis, haleluya, nangis. Merah pipinya, orang Tionghoa merah pipinya. Pulang sembab matanya. Suaminya salah paham. Kenapa kamu? Siapa yang pukul kamu? Kamu dipukul pendeta. Masa pendeta pukul? Enggak, saya penuh Roh Kudus. Roh Kudus apa? Gua nggak ngerti. Kamu ada apa-apa nih, pasti ribut soal siapa? Kamu sembab ini. Mesti diterangkan baru ngerti. Orang suka menyangka jelek. Kita nyanyi, sangka jelek. Dua tiga hari lalu kami sedang berbicara dengan satu orang dan berbicara tentang Bapak Utomo, almarhum Pak Utomo Santoso itu. Dia anggota GKI Samanhudi. Tapi bersahabat, kenal saya di persekutuan doa, lalu bersahabat, dan dia mati-matian membela saya terus, mati-mati membela saya. Dia ingin ajak dia ke rumah dia, ajak saya, yuk Pak, ke rumah saya, lihat di Pasar Baru Timur. Kita masuk, persis di sebelahnya itu kayak ada rumah kecil, saya nggak tahu itu gereja. Pagi-pagi kebaktian, tapi masih terlalu pagi saya masuk ke rumah dia. Lagi nyanyi di gereja sebelah. Oh, gereja apa nih Pak Utomo? Aduh Pak Anda tuh ini mah gereja gila. Kenapa dia bilang gereja gila? Saya juga kan. Aduh, kenapa dia ngomong gereja gila? Gila sama Pak Anda tuh. Saya masih tidur, dia udah nyanyi. Jadi kita mandi dah. Waktu lagi mandi, nangis mereka. Nangis. Waduh, ada apa nih nangis katanya. Saya juga tahu ngenyek dia. Habis mandi kita lagi mau makan, mau pergi ke gereja, nyanyi lagi. Gila kan katanya. Nyanyi, nangis, nyanyi, gila. Dia ikut kebaktian, tetap kebaktian hari Selasa di Tanah Abang dulu. Satu kali saya khotbah dia nangis. Sampai keluar kebaktian, dia bilang, Pak Onda tuh, saya orang keras loh, tapi kenapa tadi dengar khotbah saya nangis? Saya bilang, mungkin kok Suyam udah gila. Dia ketawa. Orang nggak ngerti kita menangis. Orang nggak ngerti kita punya firman Allah. Orang nggak ngerti kita punya Roh Kudus. Orang nggak ngerti kita punya harta yang indah dalam firman Allah. Orang tuh nggak ngerti. Makanya orang yang penuh Roh Kudus doa disebut mabuk. Tetapi tadi kembali lagi, salah satu yang membuat orang berbuat jahat itu mabuk. Dalam Markus pasal 6, dalam Injil Markus pasal 6, di sana ada sebuah kisah, saudara. Ayatnya yang ke-22. Markus 6 ayat 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Sejarah gereja mengatakan anak ini namanya Salome. Dan ia menyukakan hati Herodes. Padahal ini anak dari suami yang pertama dari Herodias. Dan tamu-tamunya, raja berkata kepada gadis itu,
minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Saya tidak percaya Herodes nggak mau kasih apa saja sama anak ini kalau dia tidak lagi mabuk, sedang pesta ulang tahun dia. Raja-raja kecil datang, gubernur-gubernur datang. Kemarin saya duduk sebelah gubernur, orang foto terus. Besoknya pasti ada di koran. Foto terus, foto, wartawan foto, luar dalam negeri foto terus. Gubernur tanya sama saya, Pak Onda tuh kapan datang? Tadi pagi. Kapan pulang? Besok pagi. Cepet-cepet amat, ya begitulah. Orang kuli begini, sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Karena dia mau berhenti jadi gubernur Oktober. Foto terus, jadi saya menang dia di foto doang. Di foto terus, di foto terus, di foto terus. Ya. Nah, orang-orang raja-raja yang biasanya 40 wali kota gubernur tuh pesta ulang tahun tanpa anggur, mabuk. Ketika mabuk, menarilah Salome, anak Herodes, suruh. Senang hati Herodes. Minta apa? Aku akan beri kepadamu. Lalu dia bersumpah. Raja sampai bersumpah loh. Pada waktu itu anak perempuan minta saja, maka akan kuberikan kepadamu. Maka bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Setengah dari kerajaanku. Coba kita kembali kepada Amsal 16 dulu, ayat 12. Amsal 16 ayat 12 yang tadi kita baca, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Nih, perhatikan. Karena tahta menjadi kokoh, kuat. Oleh karena apa? Kebenaran. Ini raja mau kasih hadiah sama anaknya sendiri. Separuh kerajaannya. Itu bukan orang tua yang baik. Siapa nanti yang merentah? Bagaimana nanti makanan rakyat? Ya, tapi datang dari kejahatannya Herodes, sebab dipancing sama anak ini. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang saya harus minta? Ibunya pintar, enggak, minta berlian yang segede jengkol, enggak. Minta batu bacan, enggak. Dia bilang gini, minta kepala Yohanes Pembaptis. Minta kepalanya Yohanes Pembaptis lagi di penjara dia, hamba Tuhan. Anak nurut aja. Papi minta kepala Yohanes Pembaptis. Kaget. Berikutnya, maka cepat-cepat ia pergi dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam, nampan. Coba, anak perempuan loh. Ini kan mirip ISIS. ISIS mintanya kepala orang Kristen terus. 160 orang tembak, dipenggal kepalanya. Masuk di Prancis, penggal kepala. Tutup semua bendera ISIS. Kepala pabrik itu dipenggal kepalanya. Orang Israel ngomong sama saya, sekarang Prancis baru tahu siapa yang mereka tolong. Mengerikan. Dulu sekitar 4.000 mobil dibakar oleh mereka. 4.000 di seluruh Prancis, chaos. Sekarang saya baca tadi di koran, semua ada 40 guru-guru agama yang ngomongnya khotbahnya teroris terus diusir keluar, dan masjid diperhatikan. Kalau sampai ada ajaran yang begitu, ditutup langsung. Keras sekarang Prancis, karena sudah banyak yang mati, sudah banyak yang ditembak. Ya. Mirip ISIS ini. Anak perempuan minta kepala. Ya. Lalu sangat sedihlah hati raja. Coba, ini sangat sedih, bukan dibikin-bikin. Dia sayang Yohanes Pembaptis. Dia senang dengar khotbahnya.
Tapi karena dia wicked itu, jahat itu, tabunya dilanggar terus. Ya. Sekarang Jokowi ini kepalanya dingin terus. Tuh ada menteri ngehina sama dia, menteri ekonomi yang dia angkat ngehina, ngejek sama dia, tapi dia dingin terus. Ada yang bilang sudah pecat sekarang, sudah pecat, permalukan, dia menghina bapak, dia tenang aja, udah jangan ribut-ribut, kerja aja, kerja. Karena raja tabu kan, nggak boleh ribut, tabu gitu kalau sampai kayak kerepotan, nggak boleh. Ya, jangan mabuk anggur itu situ. Ada anggur kemarahan, ada anggur pujian, ada anggur ini, ada anggur ini, macam-macam anggur kemabukan mendatangkan percabulan. Saya ingin bandingkan saudara dengan gereja palsu dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. 2. Dengan dia raja-raja di bumi, kings, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur apa? Percabulannya. Yang ini yang tidak boleh, jangan sampai mabuk anggur tuh ini. Percabulan itu kayak anggur, memabukkan. 3. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5. Ini yang hati-hati, ayat 5. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wickedness. Ini gereja palsu, namanya gereja tapi palsu. Jangan sampai saudara jadi orang Kristen palsu. Satu kali saya ketemu orang India di Bondowoso. Tante saya sudah meninggal sekarang, tapi waktu itu masih hidup. Tante saya, Tante Liz, saya panggil dia Tante Liz kan namanya Elizabeth Kilala. Mungkin setelah KKR 5 hari dia pengen kasih apa sama keponakannya, dia ingin kasih kain wol. Dibawalah saya ke toko Cita, orang India. Aduh, saya, ini wol bapak, ini bapak wol. Terus dia gunting 2 macam wol. Nih pak, wol, sama kan? Memang sama. Coraknya sama, tapi yang satu palsu, yang satu asli. Bagaimana saya bisa tahu ini asli satu palsu? Begini, diambil korek, dia bakar dulu yang palsu, bakar sedikit, bau apa pak? Bau kapas kebakar, bau benang kebakar, bau kain kebakar. Begitu yang asli dibakar, bau apa pak? Bau domba. Ini yang asli yang berbau domba, sebab dari kulit, dari bulu domba asli. Oh, jadi saya kalau ditawar-tawarin sama orang mau kain wol, saya bilang mesti dibakar dulu. Nah, mau tahu anak Tuhan yang asli sama yang bukan, itu waktu dibakar. Kalau dibakarnya ngomel, palisu. Tapi kalau dibakar
baunya anak domba Allah, baunya domba Yesus, baunya the Lamb of God. Aduh, bau domba Yesus, wanginya wangi Tuhan Yesus terus. Ini anak Tuhan yang asli. Haleluya, haleluya. Coba jabat tangan minimal 2 orang sambil berkata, kita mau jadi yang asli. Haleluya, 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 haleluya. Kembali lagi kepada Amsal. 10 menit lagi. Amsal 16 ayat 12. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Tabu jangan. Sebab tahta menjadi kokoh oleh karena kebenarannya. Siapa yang bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup? Siapa? Yesus. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 bahasa Indonesia, ayat yang ke-5 bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dulu ayat 6. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Nggak habis-habis. Biar saudara nggak punya amin, tapi saya punya. Nggak habis-habis. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Lihat, itu kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan akan kokoh. Ini seharusnya yang saya khotbah tadi malam. Sebab dia punya tema unshakable. Tapi waktu udah di mimbar, Roh Kudus berubah, jangan itu. Ampun, saya bikin untuk Manado, dikasihnya sama saudara. Tuh, itu Tuhan begitu, ya. Sampai selama-lamanya. Terus kecemburuan Tuhan, semesta alam akan melakukan hal ini. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Lihat bahasa Inggrisnya. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice, keadilan. From henceforth, dari mana, even forever, sampai selama-lamanya. The zeal of the Lord. Itu bukan cemburu. The zeal itu gairahnya Tuhan. Tahu nggak saudara, Tuhan itu bergairah nolong saudara. Dia bergairah menyembuhkan saudara. Dia bergairah menghibur kita. Dia bergairah menolong kita. Gairahnya Tuhan, ya. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Akan dia menyatakan ini kepada saudara. Tabu, kita ini raja loh. Raja-raja. Tetapi ingat juga imam-imam. Jadi kalau teman kita sakit, harus kita saling doakan. Doakan Tuhan sembuhkan dia, Tuhan tolong dia, ya. Ketua umum kita Bapak M. Dewakari akan dioperasi pada tanggal 8 Juli. Sekarang sudah ada di Singapura untuk dikondisikan antara pendonor ginjal dengan dia, dikondisikan sama sehat. Sangat kurus tetapi sehat, ya. Kalau sudah kondisi sehat, operasinya tidak lama, tapi itu pra dan paskanya yang lama. Sebelum dioperasi dan sesudah operasinya, itu yang mengambil waktu lama. Saya tahu dia tidak betah. Saya tahu pikirannya di pekerjaan Tuhan terus. Ya, ya saya bilang
Kemarin 1 orang berdoa saja mujizat datang, apalagi 11.000 orang nih. Kalau 11.000 orang berdoa untuk ketua umum kita, maka bisa disembuhkan. Ya, jadi mereka berdoa untuk ketua umum. Kenapa kita berdoa? Karena kita imam. Kita bisa mendoakan anak kita, kita mendoakan keluarga kita, kita mendoakan suami kita, kita mendoakan istri kita, kita mendoakan menantu kita, kita mendoakan semua kita bisa doakan karena kita imam. Tapi kita juga bisa perintah setan jangan ganggu, kita bisa juga perintah berkat datang, kita bisa perintah segala gangguan perdagangan keluar, kita bisa perintah kemiskinan, roh kemiskinan out, roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan out. Bisa sebab kita raja. Sebagai ayat terakhir tuh ya, saya udah tutup nih ya, udah tutup supaya saudara percaya dan yakin. Sebab apa Onderbo suka ada buntutnya, terakhir tapi nambah lagi. Ini terakhir benar. Ibrani 7 ayat 1 sampai 4. Sebab Melkisedek adalah raja, bukan Salem. Kalau Salem itu ikan salmon. Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Makanya Yerusalem datang dari kata Salem ini, bukan Yerusalem ya. Yerusalem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dikalahkan dan memberkati dia. Siapa? Melkisedek. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham, kepada Melkisedek Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Waktu, uang, kekuatan, semua diberi. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran yang dia memerintah dengan gairah tadi. Yang kedua, dan juga Raja Salem. Raja Salem yaitu raja damai. Saudara-saudara itu berhak untuk terima damai. Jangan izinkan ketakutan, kebimbangan, kenggeran. Damai saja. Damai. Karena kita ada Melkisedek di dalam. Yesus sendiri itu Melkisedek. Ayat 3. Ia tidak berbapa. Kan dia berdoa, ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi aslinya dia tidak berbapa. Maka kalau menghadapi orang yang beragama yang bilang Allah tidak beranak, memang Yesus tidak ada bapa. Ia tidak berbapa. Dan dia tidak beribu. Ya, tidak bersilsilah. Kalau kita baca Matius 1, inilah silsilah Yesus secara manusia. Tapi aslinya dia tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Ujuk-ujuk ada aja. Nggak ada awalnya. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Yang ujuk-ujuk ada dan tidak berkesudahan sekarang mau tinggal dalam hati saudara. Udah tenang. Peace man, peace. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Ia tetap menjadi imam. Haleluya. Sampai kapan sih? Selama-lamanya. Jadi saudara ada salah, ada takut, dia jadi imam. Bapak, aku yang menjadi juru syafaat dia. Dia sedang ketakutan, tapi aku bela dia. Aku akan kuatkan dia. Bapak, itu ibu dia sedang bimbang. Dia sedang menangis, diminta anak. Aku mau bela dia. Bapak, ini Bapak sedang susah. Karena anaknya yang sudah terima Yesus sekarang disunat. Aku mau bela dia supaya dia bisa kembali percaya kepadamu. Dia imam. Imam itu menanggung kelemahan kita di bawah sama Bapa. Itu imam. Ya. Ayat 4. Ini yang terakhir ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu.
Saya nggak mau, tidak usah teruskan ayat seterusnya, tapi betapa besarnya Paulus tidak bisa menggambarkan seperti apa hebatnya itu Melkisedek, Yesus Kristus itu, yang kepadanya Abraham leluhur kita loh, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saudara memberi sama pengemis uang yang paling baik apa orang yang paling jelek? Paling baik, sebab dia nggak tahu, nggak lihat, dia tak buta kok, dia nggak tahu itu baik. Tapi kita memberi kepada dia yang matanya bisa melihat hati. Dia tahu kalau kita memberi dengan menggerutu. Dia tahu kalau kita memberi dengan terpaksa. Karena untuk mengenal kebesaran Tuhan itu memerlukan wahyu. Pendeta nggak bisa terangkan Tuhan tuh gedenya kayak gini, nggak bisa. Saudara yang akan diterangkan sama Roh Kudus. Nih besarnya aku kayak begini, nih besarnya Tuhan kayak ini. Rampasan yang paling baik. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Now consider, perhatikan, bukan camkan kalau dalam bahasa Inggris, how great this man was. Dulu loh, unto whom even the patriarch Abraham gave the 10th of the spoils. Apa yang dia dapat, dia rampas dari raja-raja itu, dia kasih 10%. Apa Tuhan perlu 10% dari Abraham? Tidak. Tapi saudara masih ingat khotbah saya? Nominal terkecil dalam kerajaan Allah itu 10. 10 anak darah. Ya Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apa Tuhan hukum Sodom Gomora? Tidak, turun 45. Kalau ada tidak akan dihukum. 40 terus, 30 tidak ada, 20 tidak ada. Terakhir Abraham bilang, kalau 10, kalau ada 10 yang benar, aku tidak hukum. Abraham nggak ngomong 9, enggak. Karena nominal terkecil di dalam kerajaan sorga adalah 10 perintah Allah. Nominal terkecil 10. Panjang kali lebar dari ruang suci 10 kali 20 kali 10. Panjang ruang maha suci 10 kali 10 kali 10, 1000. Nominal dari kerajaan sorga adalah 10. Dari mana dia? Siapa yang suruh dia bawa 10? Dari semua yang dia dapat, kasih 10 sama Tuhan. Tuhan tidak perlu. Dia yang memiliki langit dan bumi. Itu datang karena betapa besarnya orang ini. Oh, saudara tidak sadar, saudara sedang berbakti kepada betapa besarnya dia kepada kita. Pemain musik, malam hari ini, mari kita mengerti bahwa dia itu begitu besar. F. Oh, A. Oh, besar.